Tandika Sianturi dikenal sebagai YouTuber cilik yang berhasil. Dia berasal dari Peranginan, Sumatera Utara. Tandika itu pintar, lucu, dan sangat senang menghibur orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu acara Tandika yang disukai banyak orang adalah ketika Tandika menjual mangga di depan rumahnya. Setiap ada mobil yang lewat, Tandika berteriak, "Mangga tulang!" Kalau nak jual mangga tulang harus capek manggora. Mangga tulang, mangga tulang. Misalnya kayak gitu guys, nggak berhenti dia, nggak apa-apa. Jangan marah guys, jangan marsak. Lalu sebagian dari mobil-mobil itu berhenti dan para penumpangnya membeli mangga Tandika tersebut. Umumnya mereka sudah mengenal Tandika terlebih dahulu karena mereka sudah pernah menonton video-video dari Tandika yang diupload di akun media sosialnya itu. Ketika mereka berkenalan dengan Tandika, ternyata mereka bukan tulangnya Tandika, tetapi Tandika justru memanggil Amang Boru ke mereka. Tentu nggak apa-apa bukan? Yang penting mangganya laku. Dan orang-orang yang membeli mangga itu pun senang-senang saja karena mereka merasa terhormat dan merasa bangga karena Tandika itu benar-benar sopan, pintar martarombo, dan juga lucu yang bisa membuat mereka tertawa bahagia. Iya, nan tulang. Jadi karena siang guys, ku panggil nan tulang. Peras makan. Ini peras? Abang Ebin. Jeruk murid dan kakak Noni. Peras. Kan sonari kan kopi tuh kan. Peras na tulang. Iposa. Bah, si posa. Itu. Asak. Ada. Agak mikir lah tulang ikan. Muna tira na tulang. Oh, jadi memang kamu 1 kilo. 10 mana tulang. Coba ina tulang 2 kilo. Nang ina rani na tulang dia. Ang oligi. Ya, harga aman. Ay maho. Na utotod do kan, na tulus akala. Mula ate mana tulang. Tulus otor samangda, sapi balgada. Oh, lo na tulang kami. Oh, lo na tulang. Oke, tulang. Oke na tulang. Buju-buju ada tuh Noni ke Bang Ebit dah. Oh, maju kok. Sikap dan perilaku dari Tandika tersebut tidak saja dipantau oleh para penontonnya, masyarakat luas, tetapi juga mendapat perhatian dari Komnas Perlindungan Anak. Dan Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak tersebut, pernah datang berkunjung ke rumah Tandika Sianturi untuk memberikan perhatian kepada Tandika tersebut. Anak yang punya prestasi seperti Tandika. Tandika di mata Komnas Perlindungan Anak adalah inspirator dari anak-anak Indonesia. Ini kehadiran Komnas Perlindungan Anak itu Bagasmon. Jadi Komnas Perlindungan Anak sendiri sudah mengakui bahwa Tandika Sianturi adalah inspirator bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Sayangnya, Ketua Komnas Perlindungan Anak itu tidak melakukan koordinasi dengan para pejabat di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga kehadirannya di rumah Tandika Sianturi itu hanya dilihat sebagai kunjungan seorang bapak kepada anaknya. Padahal acara itu bisa dikemas lebih baik lagi, sehingga menjadi perhatian dari anak-anak di seluruh Indonesia. Dan orang-orang di seluruh Indonesia bisa mengetahui kalau di Kabupaten Humbang Hasundutan itu ada seorang anak kecil bernama Tandika Sianturi yang sudah diakui oleh Komnas Perlindungan Anak sebagai inspirator anak-anak kecil di seluruh Indonesia dengan mengundang para petugas media untuk meliputnya. Dan mungkin akan lebih bermakna lagi pengakuan itu bagi Tandika Sianturi bila Ketua Komnas Perlindungan Anak itu memberikan piagam penghargaan kepada Tandika Sianturi atas prestasinya itu. Kemudian diikuti dengan kata sambutan dari pejabat di Kabupaten Humbang Hasundutan itu kepada Bapak Aris Merdeka Sirait yang telah memberikan penghargaan kepada Tandika Sianturi, warga dari Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut. Dan pejabat itu pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tandika Sianturi yang telah ikut mengharumkan nama Kabupaten Humbang Hasundutan itu. Kalau hal seperti itu dilakukan, maka nama Tandika Sianturi akan semakin menggema di seluruh rakyat Indonesia. Dan nama daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
akan semakin terkenal lagi di negara ini. Tapi walaupun hal itu tidak terjadi, Tandika Sianturi tidak perlu merasa kecil hati. Tidak apa-apa, siapa tahu Tandika Sianturi bisa menjadi salah satu YouTuber ternama di negeri ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Hotman Paris Hutapea kepadanya. Waduh, saya ketemu dengan YouTuber Batak terkenal yang akan mengalahkan YouTuber Jakarta. Pernyataan dari Hotman Paris tersebut tentu sangat bermanfaat bagi Tandika Sianturi. Biar bagaimanapun, pernyataan dari Hotman Paris Hutapea tersebut akan menambah viewer dan subscriber dari channel YouTube Tandika Sianturi itu, yaitu channel YouTube Tandika dan Event Film itu. Karena semua orang tahu bahwa Hotman Paris Hutapea itu adalah idola jutaan orang. Pengikut dari akun media sosialnya saja berjumlah jutaan. Dia pun sudah lama menjadi pembawa acara di salah satu televisi nasional dan mungkin akan bertambah lagi dalam waktu dekat ini. Sehingga kalau para pejabat kepala daerah yang ada di seputar Danau Toba itu bisa melihat potensi dari Hotman Paris Hutapea itu, mereka harus melakukan pendekatan khusus kepadanya. Bila perlu, ketika Hotman Paris berada di daerah Danau Toba itu, diberikan perlakuan khusus. Misalnya, rombongan dari Hotman Paris disambut dengan meriah ketika sudah tiba di Bandara Silangit. Lalu, dalam perjalanan dari Bandara Silangit menuju rumahnya di Laguboti, dikawal oleh beberapa mobil patroli misalnya, dan membunyikan sirene mulai dari bandara sampai ke Laguboti. Sehingga keberadaan Hotman Paris Hutapea di Laguboti pun dibuat seheboh dan semeriah mungkin, dan disorot oleh kamera-kamera televisi nasional, dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di daerah situ untuk berfoto bersama Hotman Paris, sehingga mereka mengabadikan foto-foto kebersamaan dengan Hotman Paris tersebut di media sosialnya masing-masing. Sehingga seluruh orang di Indonesia tahu kalau Hotman Paris sedang berada di Danau Toba. Jadi bisa dipastikan, kemanapun Hotman Paris melakukan kunjungan wisata, maka kunjungannya itu akan diperhatikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka, para pejabat di daerah kabupaten yang dikunjungi oleh Hotman Paris itu seharusnya mengatur situasi sedemikian rupa agar setiap perjalanan Hotman Paris itu diliput oleh media. Sehingga daerah-daerah wisata yang kini dikembangkan di daerah-daerah di Danau Toba itu bisa segera diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, para pejabat kepala daerah di daerah wisata Danau Toba tersebut perlu memberikan perhatian khusus kepada orang-orang seperti Tandika Sianturi dan Hotman Paris Hutapea agar mereka semakin lebih giat mempromosikan daerah-daerah wisata di daerah Danau Toba tersebut. Sehingga wisatawan yang datang ke Danau Toba akan semakin meningkat dan penghasilan ekonomi masyarakat setempat juga semakin meningkat dan masyarakat akhirnya semakin sejahtera.